Hai, balik lagi sama gue Haris, tentunya masih di podcast Isi Hati Introvert. Sekarang minggu terakhir di bulan Oktober, tentunya tanggal 30. Hari ini gue pengen ngebawain cerita tentang ketakutan akan ditinggalkan. Mau ditinggalkan siapapun, boleh lah. Gue awali cerita dengan gue introvert. Gue introvert yang bener-bener introvert. Gue kurang suka keramaian. Gue nyaman dengan sendiri, se-introvert-introvertnya gue, sesuka-sukanya gue sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan gue juga suka ngobrol sama orang. Gue sangat suka ngobrol sama orang, terutama orang baru ataupun orang lama. Apalagi kita sefrekuensi. Gue kalau udah nyaman ngobrol sama orang, bisa berjam-jam, mau topiknya kemanapun, gue seneng. Gue seneng mendengarkan perspektif orang-orang. Gue seneng mempelajari kehidupan orang lain dan bukan melulu tentang gue pribadi. Tapi di samping itu, gue gak suka perpisahan. Itulah kenapa di sisi yang satu gue suka ngobrol sama orang lain, tapi di sisi yang lain gue takut seandainya gue ngobrol sama orang terlalu lama, terlalu dekat, tapi pada akhirnya gue harus berpisah dengan orang tersebut. Gue menyadari pertama kali ini pada kelas 6 SD. Entah mengapa di saat orang-orang lain nunggu nilai NEM keluar, ngobrol sama orang-orang, tapi gue memilih untuk sendiri, tidak ngobrol, gak ketemu sama orang-orang. Dan gue sadar gue takut buat berpisah sama orang-orang. Gue udah kenal bertahun-tahun, gue kenal udah dekat banget sama keluarganya, sering main ke rumah segala macem. Gue selalu sendiri pada saat perpisahan karena gue gak mau lihat temen gue. Untuk terakhir kalinya, ada beberapa orang yang bisa berteman setelah kelulusan, tapi gue pribadi susah untuk memulai obrolan di chat kalau tidak ada yang mau dibicarain. Dan gue pasti nangis kalau misalkan ada acara perpisahan, karena ya gimana ya, di saat lu udah berkenal bertahun-tahun, ngobrol bareng, main segala macem, tapi pada akhirnya lu harus berpisah. Emang bisa lu untuk berteman berkelanjutan, tapi temen-temen yang lain itu ada kesibukan yang lain di luar ngobrol terus sama gua, main sama gua. Pastilah setiap orang mempunyai kesibukannya masing-masing. Itulah kenapa gua senang menyendiri, bisa dikatakan senang dan tidak berjalan seiringan. Gua senang sendiri karena gua tidak merasakan apa itu perpisahan, tapi di sisi yang lain gua pengen punya teman ngobrol. Dan gue susah buat kenal sama orang baru. Gue gak bisa memulai pembicaraan. Yang paling sulit di diri gue adalah pada saat gue datang ke lingkungan yang baru, gue harus berkenalan dengan orang lain. Dan gue takut salah untuk memulai pembicaraan karena gue gak tahu karakter masing-masing orang. Dia suka apa, gak suka apa, topik pembicaraan apa yang mereka suka atau tidak. Itu yang bikin gue sangat sulit punya teman, karena gue gak mau memulai pembicaraan dan gue salah. Tapi gue sangat senang kalau ada orang lain yang memulai pembicaraan duluan sama gue. Gue bisa bawa topik itu kemana-mana. Gue bisa ngobrol berjam-jam tanpa ada rasa bosan di diri gue, tapi gak tahu di orang lain. Tapi setelah gue ngobrol lama sama orang lain berjam-jam, pasti ada rasa ketakutan bahwa suatu hari gue bakal berpisah sama orang tersebut. Gue sangatlah takut buat ditinggalin, entah itu cowok atau cewek yang gue udah anggap temen dekat. Karena setelah menjalanin pertemanan bertahun-tahun, atau ya
dengan waktu yang sangat lama. Pada akhirnya harus berpisah. Buat apa gue dekat sama orang kalau pada akhirnya berpisah juga? Gue tipe orang yang sangat menghargai kata teman dulunya. Sekarang ya udah enggak sih. Karena ya gue punya temen dikit banget. Enggak kayak orang lain bisa punya banyak teman, bisa nongkrong bareng sama circle manapun. Makanya dulu gue kalau udah deket sama orang, gue sangat menghargai orang tersebut. Dan gue berharap orang tersebut itu bisa berteman sama gue selamanya. Gue gak mau punya banyak teman, tapi pada akhirnya sibuk masing-masing. Kadang kalau gue udah bener-bener ngehargain orang lain, apapun gue lakuin sih. Mau gue lagi sibuk atau apapun, gue pasti nyempetin kalau ada orang lain yang lagi butuh gue. Karena gue mikir kayak gini deh, gue tarik-tarikan sama tali yang mau putus, terus lu harus menjaga tenaga lu buat narik tali itu biar gak putus, jadi tarik ulur. Kalau gua ngebiarin atau gak ngepeduliin orang-orang di sekitar gua, mereka pergi. Tapi kalau gua terlalu peduli juga, kadang orang jadi nyepelein. Susah emang. Gua sampai kalau nonton film tentang pertemanan, ada anime Anohana, ceritanya tentang 5 sekawan, kalau gak salah 5 atau 6, gue lupa. Jadi ada satu orang yang udah meninggal pada masa kecil. Jadi ceritanya itu tentang 6 sekawan, entah 5, gue lupa. Cerita bermula dari namanya Menma, karakter cewek yang meninggal pada saat kecil, pada saat bermain sama teman-temannya. Lalu habis itu time skip ke masa SMA. Karakter utama di sini yaitu ada karakter cowok namanya Jinta yang selalu dihantuin sama sahabatnya yang waktu kecil udah meninggal, yaitu Menma. Cuman dia doang yang bisa lihat sendiri. Mungkin itu arwah ya kali ya. Dan ceritanya di sini tuh waktu SMA 5 orang ini tuh sudah berpisah, udah nggak deket kayak dulu. Muncullah karakter Menma ini di hidupnya Jinta. Padahal dia udah meninggal dari kecil. Menma muncul ini kayak punya maksud dan tujuan buat mempersatukan 4 orang yang masih hidup yang udah berpisah. Singkat ceritanya, Jintan selalu bercerita tentang apa yang dia alamin. Selalu dihantuin oleh Menma. Tapi teman-temannya pada gak percaya dan marah sama dia. Beberapa episode sampai pada akhirnya mereka kumpul di satu bangunan, tempat perkumpulan mereka. Dan disitulah teman-temannya pada percaya Menma itu masih ada, dengan kertas dan pensil yang bisa nulis sendiri. Dan mereka belum tahu kenapa Menma muncul lagi. Terus singkat ceritanya lagi, di akhir episode semua bisa lihat Menma. Singkat cerita di akhir episode mereka semua udah berteman baik lagi, kumpul. Dan di menit akhir episode Menma nampakin wujudnya ke semua teman-temannya. Menma bisa mempersatukan mereka kembali dan hilang. Maksud gua cerita ini semua, cerita anime Anohana ini, ya perpisahan itu emang sakit loh. Kenapa pada saat lu dulu bisa berteman baik, tapi pada saat perpisahan lu hilang? Banyak anime yang bikin gua nangis tentang persahabatan yang dulunya deket banget, tapi pada akhirnya berpisah. Gue beneran nangis. Ya sebagaimana orang nangis pada umumnya. Makanya gue membiasakan diri untuk sendirian, jarang kontak sama teman, jarang ngobrol sama teman. Karena yang gue rasain, perpisahan itu sakit, beneran sakit banget. Dan sebenarnya gue dari dulu kurang suka mempunyai pasangan. Jujur gue pengen punya pasangan, tapi di sisi yang lain gue takut untuk berpisah. Gue masih bingung dengan orang-orang yang bisa memutuskan hubungan dengan mudahnya. Karena ya kalau lu dari awal udah niat mencari pasangan, terus pada akhirnya lu berpisah, buat apa gitu lu menjalin hubungan selama bertahun-tahun, menghabiskan waktu, kalau pada akhirnya berpisah juga. Gue 3 kali pacaran. Yang pertama emang bentar banget sih, yang kedua lumayan lama,
Yang ketiga ini lama banget. Gue paling benci namanya putus. Gimana ya? Gue bukan galau karena udah gak sama dia sih, tapi lebih ke kalau pada akhirnya mengakhiri hubungan dan tidak berkomunikasi lagi, buat apa hubungan ini ada dari awal? Kalau di akhir ceritanya kayak gini, di saat lu udah punya temen ngobrol, ada cekcoknya sedikit, kenapa gak diperbaiki gitu? Kalaupun ada salah di gua atau di pasangan gua, bukannya harusnya memperbaiki ya, bukan mengakhiri. Gua takut buat ditinggalin karena gua gak tahu harus ngobrol sama siapa lagi yang tiap hari biasanya ada yang ngabarin. Notif WhatsApp selalu bunyi tanpa adanya transisi dari sering chatan mulai ke gak chatan itu gak ada, terus lu mutusin tiba-tiba. Gua ngerasa kayak gua percuma juga ya pacaran atau punya pasangan. Karena tujuan gua punya pasangan sih emang bukan buat main-main sih. Gue sangat menghargai namanya pasangan. Apapun gue bakal lakuin demi mempertahankan hubungan. Gue gak mau berpisah karena balik lagi, gue gak suka namanya perpisahan. Prinsip gue dari dulu, dari SMP, kalau pacaran tujuannya buat berpisah atau nyakitin satu sama lain, buat apa? Ngabisin waktu, ngabisin ini itu berhari-hari tapi gak ada hasil yang lu raih. Bersyukurlah lu semua yang punya banyak teman yang bisa nemenin lu, punya pasangan yang bisa ngertiin lu, yang kalau ada lagi masalah bisa diobrolin baik-baik, perlahan demi perlahan, gak memutuskan hubungan karena capek tau. Jadi kayak gue yang gak punya teman terlalu banyak, capeknya pada saat temen lu satu-satunya atau temen lu yang sedikit itu ninggalin lu satu persatu, lu gak tahu harus lari kemana, lu gak tahu harus ngobrol sama siapa lagi. Hargailah orang yang pengen berteman dengan lu, karena lu gak tahu kalau misalkan lu pergi dari kehidupannya, mau cewek atau cowok, dia bakalan kayak gimana. Kalau lu oke lah, lu ninggalin pertemanan lu dengan A, lu masih punya banyak temen, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Si A, kalau misalkan temennya cuma lu doang, dia sama siapa? Gue tidak munafik, gue introvert tapi gue butuh orang lain. Bukan berarti lu ansos tapi lu gak butuh orang lain. Minimal satu deh, gak usah 10, 20, 30. Yang penting ada satu deh, yang pada saat gue butuhin dia ada dan dia nemenin lu. Makanya setiap gue ngobrol sama orang lain, gue gak bisa lama-lama karena gue takut kalau gue udah terlalu nyaman ngobrol sama orang lain, pada akhirnya berpisah, gue sendirian lagi. Hidup gue di internet, udah gak tahu apa yang harus mau ditonton, udah gak ada hiburan lagi. Gue lebih baik ditinggal orang meninggal daripada ditinggal orang tapi orang itu masih bisa seneng-seneng sama yang lain. Contoh, gue sama B, gue temenan dekat sama B bertahun-tahun, suka duka bareng. Terus pada suatu saat B ninggalin elu ke kota lain atau punya circle baru, otomatis gue gak punya orang lagi dong yang bisa diajak canda tawa sedih bareng-bareng. Dan gue lihat instastory si B, dia bisa senang-senang sama lingkungan yang baru. Sakit sih, sakit ya rasanya. Itulah kenapa kadang gue nonaktifin IG biar gak lihat orang lain instastory main sama temen-temennya. Cemburu iya, jelas, gak bohong. Setidaknya kalau gue ditinggal meninggal sama orang lain, gue tahu dia ninggalin hidup gue dan gue gak ngeliat dia senang-senang sama orang lain. Mungkin dia senang-senang di surga sana, ya gue gak masalah. Gue sangat bersyukur kalau dia senang-senang di surga sana, karena ya gue gak cemburu. Jadi sekian buat podcast hari ini. Ya gue gak tahu lagi apa yang mau dibahas, karena ini pembahasannya cuma sedikit sih aslinya. Kalau gue bahas banyak-banyak nanti nangis lagi kayak episode 1. Sebenarnya dari tadi pengen nangis sih, tapi malas nangis mulu, nanti gue dikasihanin. Oh iya, gue gak suka dikasihanin orang karena gue menderita atas kesendirian gue. Makanya gue selalu diem, padahal
nangis juga. Ya udahlah. Sekian podcast hari ini. Gue Haris dan bye-bye.